Gawat. 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, anak buah Prabowo, Yakut. Menteri kayak gini, copot saja. Bisanya cuma radikal-radikal. Anak buah Prabowo Subianto, anggota DPR RI Fadlizon, menilai Menteri Agama Yakut Khalil Qomas layak dicopot dari jabatannya. Buntut dari ucapannya bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam. Menteri kayak gini, dicopot segera saja. Legasi apa yang mau ditinggalkan di Kementerian Agama, ujar Fadlizon. Fadlizon merasa heran dengan pernyataan tersebut sebagai pejabat publik. Menak harusnya pandai menempatkan diri dan jaga komunikasi. Menak ini sering salah menempatkan diri atau salah pernyataan, kata Fadlizon. Klaim ini perlu diklarifikasi, termasuk oleh Pak Jokowi. Benarkah Kementerian Agama ini hadiah untuk khusus NU, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan atau umat beragama lainnya, sambungnya. Yakut sendiri telah mengklarifikasi ucapannya. Dia mengatakan pernyataan itu dia sampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya untuk memotivasi para santri dan pesantren. Klarifikasi Yakut ini dinilai cuma ngeles. Ngelesnya aja kalah bajai. Internal katanya, dia lupa kalau sudah jadi pejabat publik dan diliput media. Yang jelas, statementnya nggak pantas sebagai pejabat publik, kata akun Panca66 di Twitter. Berita kedua, Roy Suryo, sindir Mukidi, tak terdaftar di UGM. Kata netizen, benar kok di UGM, fakultas tipu-tipu. Belum lama ini, pakar telematika Roy Suryo membagikan kartu tanda mahasiswa KTM pribadinya saat duduk di bangku kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Melalui akun Twitter @KRM_Roy_Suryo, pakar telematika tersebut diketahui merupakan mahasiswa S1 dengan program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visipol UGM pada tahun akademi 1990 sampai 1991. Dalam kartu mahasiswa tersebut juga terpampang jelas foto Roy Suryo saat duduk di bangku kuliah. Tak hanya itu, dalam KTM tersebut juga tertera nama lengkap pakar telematika tersebut, RM Roy Suryo Udoro, dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 86-57176-SIP-12408. Kemarin ada yang tanya, apakah NIM UGM yang saya tulis 12408-SP itu asli? Hahaha, ini bukti otentik. Kartu mahasiswa zaman kuliah dulu. Lengkap, nomor induk universitas 57076, kata Roy Suryo. Ia pun seakan menyindir Presiden Jokowi dengan sebutan Mukidi. Roy Suryo mengatakan bahwa nama Mukidi tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa di UGM. Dalam unggahan yang sama, Roy Suryo juga mengatakan fakultas yang dipilih Mukidi merupakan fakultas ambyar. Terus, bagaimana dengan Mukidi? Maaf, kalau ejaan namanya MUKIDI memang tidak ada di UGM, ucapnya. Fakultas apa? Ambyar, sambungnya. Unggahan Roy Suryo tersebut lantas dibanjiri komentar beragam netizen. Mukidi tetaplah menjadi misteri. Satu hal yang paling ditakuti Mukidi adalah reuni, kata akun Elvian SKM. Gak usah basa-basi Mas Suryo, sebut saja orangnya itu, baru gentle. Gak usah deh, bagus Mukidi dan lain-lain. Jadilah ksatria sejati, itu lebih baik. Mukidi memang pernah kuliah di UGM, Fakultas Kehutanan, kata akun lain. Ya, gimana lagi? Emang berani? Sekarang posisinya kan jadi lurah, ucap akun Sang Pelajar 45. Benar kok Mukidi UGM, Fakultas Kelapa Sawit, jelas akun ALSHU. Si Mukidi fakultas tipu-tipu, jurusan pengibulan, kata akun lain. Berita ketiga, sindiran keras untuk rezim. Aturan PCR sudah bohong, zolim pula. Pertama, PCR diberlakukan di pesawat terbang karena kapasitas dinaikkan jadi 100%. Moda transportasi yang sudah 100%,
harus screening lebih ketat. Bohong dan zolim. Transjakarta juga sudah 100%, tapi tidak wajib PCR. Kedua, PCR diberlakukan di pesawat terbang, karena kemungkinan tertular di pesawat lebih tinggi dibanding moda transportasi lain. Bohong dan zolim. Rata-rata perjalanan udara hanya 1 hingga 2 jam. Bandingkan dengan kereta jarak jauh yang bisa 12 jam. Bandingkan dengan bus yang bisa 6-8 jam. Bandingkan dengan kapal yang bisa lebih lama lagi. Yang mana lebih tinggi tertularnya. Ketiga, PCR diberlakukan di pesawat karena pesawat tertutup. Jadi, screening harus ketat dibanding moda lain. Bohong dan zolim. Kereta dan bus juga tertutup. Dan jangan lupa, nyaris semua pesawat punya teknologi filter udara yang berkali-kali lebih baik dibandingkan moda transportasi lain. Keempat, PCR diberlakukan di pesawat karena hanya kelas menengah atas yang bisa naik pesawat. Jadi, mereka mampu bayar. Ini benar-benar bohong dan zolim. Adalah fakta. Tiket pesawat Jakarta-Palembang, Jakarta-Bali dan sebagainya, dan lain-lain jauh lebih murah dibanding tiket bus, tiket kapal, dan lain-lain. Cek sendiri di aplikasi pemesanan tiket. Pun, hanya karena mereka mampu bayar, bukan berarti kamu suruh PCR. Jadi, ini kebijakan hanya gara-gara mampu dan bayar. Kelima, PCR diberlakukan di pesawat karena negara lain juga begitu kebijakannya. Bohong dan zolim. Sebagian besar negara-negara lain sudah lama menghapus syarat tes di perjalanan domestik jika seseorang sudah fully vaccinated. Hanya perjalanan internasional yang masih memakai syarat PCR. Bedakan antara domestik dan internasional. Keenam, PCR diberlakukan karena terbukti mengurangi resiko penularan. Sementara, walaupun sudah vaksin 2 kali, tetap beresiko. Ini benar-benar bohong dan zolim. Silakan buka data akademiknya. Jika benar begitu kesimpulannya, kamu yang ngasih datanya. Mana validasi kebijakanmu ini? Apakah benar jika vaksin 2 kali tetap beresiko tinggi? Buktikan dengan data bahwa vaksin 2 kali versus PCR versus vaksin 2 kali tambah PCR berbeda signifikan sekali. Jangan pakai perasaan. Ini bukan ilmu perdukunan. Berhentilah membohongi dan menzolimi rakyat banyak. Catat baik-baik. Kamu mah enak bikin peraturan begini. Karena kalau kamu naik pesawat, tiket kamu ditanggung negara. Tes PCR kamu juga ditanggung negara. Coba kamu bayar sendiri. Dan tiap minggu harus keluar kota selama setahun terakhir. Boleh jadi kamu berdiri paling depan protes. Nah, sekarang ayo buka. Setahun terakhir, berapa triliun keuntungan kalian bisnis PCR ini? Siapa sih pemilik-pemilik lab yang menjamur di mana-mana? Silakan bantah poin-poin di atas jika kamu punya data sebaliknya. Susah amat bilangin orang-orang begini. Siapapun yang sudah fully vaccinated, maka jangan kamu bebani hidupnya dengan tes, dan tes lagi. Katanya pengen berdamai. Katanya ingin jadi endemik. PCR kamu urusin terus. Sementara vaksin tidak tercapai target hariannya.